ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan 138 kasus pelaku perjalanan. Dan yang telah selesai dilakukan pemantauan, total hingga hari ini sejumlah 4.248. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan satu kasus yang masih dilakukan pemantauan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan sejumlah total 511. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 3 kasus, dan 3 kasus ini telah dirawat di Rumah Sakit Anutapura dan Rumah Sakit Udata. Hingga total yang masih dilakukan pemantauan untuk kasus orang dalam pemantauan sejumlah 16, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan total hingga hari ini 425. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini dilaporkan ada 1 kasus baru. 1 kasus baru ini hasil tracking ada riwayat perjalanan dari Makassar dan Jakarta. Ya, dari Makassar, Jakarta telah mengalami gejala yang khas sesuai dengan gejala COVID, dilakukan swab tanggal 10 Agustus kemarin, dan telah keluar hasil labnya hari ini dinyatakan terkonfirmasi positif. Dan yang bersangkutan, kasus ini telah dirawat di Rumah Sakit Udata. Total kasus Kota Palu yang terkonfirmasi hingga hari ini sejumlah total 49 kasus, dan yang telah dinyatakan sembuh 43 kasus, masih dirawat sejumlah 3, 2 di Rumah Sakit Madani dan 1 dirawat di Rumah Sakit Udata. Yang ada meninggal 3. Selanjutnya informasi dari pos lapangan pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Dilaporkan di pos Pantoloan khususnya ditemukan 32 kasus pelaku perjalanan. Di pos Taweli 68 kasus pelaku perjalanan. Di pos Watu Sapu 126 kasus perjalanan. Di pos Bandara Sesar Jufri 362 pelaku perjalanan. Sekali lagi informasi bahwa di pos pemeriksaan, terutama di pintu-pintu masuk Kota Palu ini, ya, telah sedemikian efektif untuk menyaring kasus-kasus terutama dari pelaku-pelaku perjalanan, sehingga bisa terdeteksi lebih awal kasus-kasus yang masuk di Kota Palu. Mudah-mudahan pos-pos pemeriksaan ini akan lebih efektif dan efisien ke depannya. Untuk informasi dari pondok perawatan di asrama haji, kasus yang masih dirawat sejumlah 3 kasus. Di kasus UDP itu dari pelaku perjalanan yang hasil screening di pos lapangan pemeriksaan kesehatan. Informasi tambahan bahwa beberapa provinsi tetangga
kita. Dari Sulawesi Selatan, kasus yang tambah hari ini dilaporkan 90 kasus. Dari Sulawesi Utara hari ini 13 kasus. Gorontalo hari ini tertambah 47 kasus. Sulawesi Tenggara 24 kasus. Jadi dengan makin bertambahnya kasus-kasus di provinsi tetangga di Sulawesi Tengah, mudah-mudahan kasus-kasus yang pelaku perjalanan dari daerah-daerah tersebut bisa terdeteksi sejak dini di pintu-pintu masuk Kota Palu. Demikian informasi pemantauan COVID-19 di Kota Palu hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Pak Samsul. Barang masuk dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya barang penting atau bahan pokok. Untuk hari ini masuk dari 3 pintu. Untuk beras sekitar 50 ton, kemudian gula terpantau 15 ton, kemudian ikan 3 ton, kemudian untuk sayur-sayuran sekitar 4 ton untuk masuk ke Kota Palu. Sementara ketersediaan barang untuk di distributor BUMN tersedia sekitar 2.250 ton untuk di Bulog dan PPI. Kemudian di distributor, salah satu distributor tersedia sekitar 26 ton. Kemudian untuk di pasar Masomba untuk hari tadi tersedia sekitar 10 ton, ada penambahan dari kemarin. Manonda itu sekitar 25 ton dari beberapa pedagang besar. Kemudian untuk minyak di BUMN, minyak goreng tersedia sekitar 36,89 ton. Kemudian untuk di salah satu distributor besar tersedia sekitar 84.616 liter. Adapun harga untuk beras di pasaran 9,5 sampai 12,5, untuk gula 12,5 tetap sampai dengan 17 untuk di tingkat pengecer. Kemudian minyak itu 12 sampai 14 tergantung merek yang ada. Kemudian untuk telur di 2 distributor telur tersedia sekitar 24.000 butir dengan harga berkisar antara 35 sampai dengan 60 per rak. Terkait dengan minyak, gas 3 kilo, salah satu distri agen tersedia 1.680 tabung. Tambahan penjelasan dari kemarin kaitannya dengan gas yang 3 kilo, kami sudah melakukan rapat koordinasi tadi dari Diswana Migas, Pertamina dan juga pihak aparat keamanan, khususnya tadi yang sempat berkoordinasi dengan kami adalah dari Polda. Kita sampaikan juga, memang kita tanyakan di pihak Pertamina ketersediaan gas 3 kilo cukup, dan bahkan untuk yang 5,5 kilo dan 12 kilo menunjukkan perkembangan setiap harinya agak kenaikan yang cukup tinggi, khususnya berdasarkan diskusi tadi sebelum Lebaran
perharinya dikeluarkan atau didistribusikan sekitar 20 ton, 27 ton. Setelah Idul Adha rata-rata meningkat dan bahkan sampai ada yang 60 ton per hari. Artinya saat ini kebutuhan mulai meningkat, berarti beberapa usaha-usaha yang terkait dengan gas mulai bergerak. Ini yang hasil analisa yang telah kita lakukan dengan beberapa dari Pertamina dan Ismawan tadi siang sampai sore. Kemudian memang di lapangan diakui terjadi penjualan di kios-kios yang sebenarnya, khususnya yang 3 kilo yang sebenarnya bukan tempat untuk menjual yang 3 kilo, karena yang 3 kilo itu distribusinya adalah ke pangkalan-pangkalan yang telah disepakati ataupun yang disetujui oleh pihak Pertamina dan Ismawan Migas. Dan ini kami sementara dengan beberapa instansi terkait melakukan turun lapangan untuk memantau daripada gas 3 kilo ini. Itu penjelasan tambahan, sehingga sebenarnya untuk gas 3 kilo, kemudian gas 5,5 dan 12 kilo, kondisinya untuk Kota Palu masih mencukupi. Kemudian tambahan, seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Rahmat tadi, Pak Subhalen, setelah kita akui bahwasanya pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum selesai. Oleh karenanya, kami tidak mungkin untuk menjaga satu persatu masyarakat terkait dengan penyakit yang ada pandemi, maka kita berharap pada masyarakat Kota Palu umumnya dan khususnya para pedagang dan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan di pasar-pasar tradisional untuk menjaga diri masing-masing dengan cara menggunakan masker, sering melakukan cuci tangan, dan sebisa mungkin untuk menjaga jarak di dalam melakukan transaksi. Oleh karenanya, kami tidak berharap terjadinya penyebaran ataupun penularan COVID-19 melalui pasar-pasar tradisional. Dan kami berharap juga masyarakat Kota Palu selalu waspada, karena memang nanti COVID-19 selalu akan mengincar kita, dan kami mohon agar tetap menggunakan protokol COVID-19. Demikian pula pada pasar-pasar modern, saya berharap agar tetap menggunakan protokol COVID-19. Dan kami mengucapkan terima kasih selama ini masih menggunakan protokol COVID-19, sehingga perkembangan ataupun penularan daripada COVID-19 di Kota Palu masih dalam situasi yang datar dibandingkan dengan beberapa daerah-daerah lain, khususnya yang dari provinsi lain. Seperti halnya telah disampaikan, memang rata-rata saat ini yang terkonfirmasi positif merupakan pelaku perjalanan, khususnya dari Kota Makassar, itu yang dari saat ini yang namanya satu sekitar 11 orang ini merupakan pelaku perjalanan dari Kota Makassar. Kami berharap pada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Palu, mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing, keluarga dan orang terdekat kita, agar tidak tertular COVID-19. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Kota Palu tetap menjalankan protokol kesehatan dalam melawan dan mencegah COVID ini. Karena pandemi COVID masih belum berakhir,
Sehingga mari kita sama-sama menjaga keselamatan orang lain, keselamatan keluarga kita, keselamatan diri kita sendiri dengan menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah COVID. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.